Biarlah Tuhan, selama firman Tuhan disampaikan, kami tahu setan bekerja keras, biarlah tidak ada gangguan sinyal, internet, listrik, dan alat komunikasi kami gunakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Shalom, selamat hari Sabat pada Jemaat Jatinegara, para tamu-tamu. Apa kabar? Tentunya semuanya dalam keadaan kondisi, kata Rasul Paulus, sehat-sehat selalu ya, sehat selalu. Yang penting sehat dulu saudara-saudara. Sehat secara rohani, sehat secara jasmani. Baik, saudara kasih Tuhan, khotbah saya hanya satu saudara-saudara ya. Tidak ada lagi, saya hanya berbicara tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus, tentang Alkitab. Oleh karena itu tolong semuanya usahakan ada Alkitab ya di sampingnya. Alkitab yang usahakan yang manual gitu ya, yang manual, karena ini lebih baik ya kita baca Alkitab, karena nanti ayat-ayat yang saya sampaikan mungkin gak saya tampilkan di layar Zoom, tapi ada catatan Alkitab. Kemudian saya akan sedikit membawakan juga dengan roh nubuat. Baik saudara kasih Tuhan, seperti khotbah saya beberapa waktu lalu yang seri pertama itu, bahwa sebelum kita berbuah, sebelum kita bertumbuh dalam iman Kristen, waktu saya katakan bagaimana kita start pertama, kata kunci adalah pertobatan. Pertobatan itu yang terpenting, itu pertama kata kuncinya dulu ya. Baik untuk siapapun, untuk saya, untuk saudara, termasuk untuk para pemimpin rohani, baik di conference, di gereja Jatinegara, dimanapun, kita harus yang pertama, start pertama dalam kehidupan rohani kita adalah bertobat ya. Tadi malam kami ibadah semacam bab 3 buku Kebahagiaan Sejati, berarti pertobatan. Saya catat kata-kata Pendeta Uturuk, sebelum kita bertobat yaitu berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan diri sendiri. Dan tadi Ibu Ita saya catat juga bagus tadi ya, pertanyaan bertobat dimulai dengan hati yang tulus, hati yang tulus ya. Firman ada di dalam hati kita. Ini yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 37-38 dan Kisah Rasul 3 ayat 19. Jadi kata kuncinya adalah pertobatan. Ya, jangan seperti bangsa Israel. Ya, saya bertobat, saya akan dengar firman Tuhan, tapi dalam perjalanannya dia lupakan Tuhan, dia tidak berbuah dan tidak bertumbuh. Biarlah pertobatan itu seperti Raja Daud, seperti Petrus dan Rasul Paulus, pertobatan yang radikal. Inilah setelah bertobat baru masuk ke judul kita, ya, berbuah dalam iman Kristen. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Rahmat Perangin-Angin sebagai pemimpin protokol kebaktian kita. Tadi yang bacaan ayat bersautan kepada keluarga Ludwig Kaunang, terima kasih. Lagu pujian keluarga tadi, lagu buka ke keluarga Benat Napitupulu, terima kasih. Doa syafaat tadi juga diberikan oleh saudara Ludwig Hasibuan, terima kasih. Kemudian lagu pujian tadi anak muda kita Michael Utapea, kemudian juga ayat inti kita, terima kasih Iwan Utauruk, terima kasih. Terima kasih juga Pak Pendeta Utauruk yang telah membacakan tentang persepuluhan tadi ya. Terima kasih atas pelayanan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, kita mohon izin kita akan share screen ya. Berbuah dalam iman Kristen. Nah, kata berbuah saudara-saudara, masih ingat ketika kita kemarin kebaktian rumah tangga selama sepekan. Nah, berbuah ya, kita berbuah ya, sudah dijelaskan kemarin ya, berbuah ya. Dalam apa? Ada 4 kata berbuah dalam iman Kristen ya. Nanti akan dijelaskan juga apa itu iman, apa itu berbuah, kemudian Kristen. Nah, kata Kristen itu Kisah Rasul 11 ayat 26 dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi berbuah ya, bertumbuh dalam iman Kristen. Baik, lanjut. Nah, ini kata buah disebutkan beberapa kali oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 7 ayat 16 dan Matius 7 ayat 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kita akan mengenal mereka di sini. Bahkan tentang perumpamaan seorang penabur dalam Matius 13. Ini bagus sekali saudara-saudara, ini bisa dicatat, ayat ini sangat bagus ya. Tentang perumpamaan seorang penabur, Matius 13 ayat 1 sampai 23, Markus 4 ayat 1 sampai 20 dan Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Tuhan Yesus menekankan perlunya benih firman Tuhan jatuh di tanah yang baik dan berbuah. Tadi ayat intinya ya. Dan ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Matius 13 ayat 8 dan 23,
Markus 4 ayat 8 dan 20 dan Lukas 8 ayat 8 sampai 15. Jadi biarlah ya, ketika kita menerima firman Tuhan, yang pertama kali jatuh di tanah yang baik berbuah. Tapi saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat kita, pilihan semua ada di tangan kita masing-masing ya. Benih itu ditaburkan, bisa juga jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak bertumbuh, tidak berbuah, jatuh di semak-semak belukar ya. Di semak-semak belukar bisa juga area lenyap ya, bisa hilang benih ini karena tarikan dunia, karena tidak tahan penderitaan, karena krisis ekonomi, krisis segala-galanya, akhirnya tidak berbuah ya, tidak berbuah. Masih tentang buah, Rasul Yohanes menyatakan lagi dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap rantingku padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Jadi dikatakan di sini Rasul Paulus mengatakan orang yang sudah dibaptis, yang pertama dibaptis, dia bertobat, dia bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus dan akan terus berbuah. Ya, ini buah-buah Roh Kudus ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Bertahun-tahun kita telah membahas masalah buah Roh Kudus. Saya ingat dalam minggu pekan doa 10 hari berdoa di awal tahun sudah pernah dibahas tentang buah-buah roh ini, dan kemarin juga dalam minggu sembahyang rumah tangga itu selama seminggu ya dikatakan berbuah ya. Jadi ketika kita dibaptis ya, bertobat, kita terus bertumbuh dan berbuah ya. Jadi memang kadang-kadang ya, ketika pertama kali kita belajar ikut KKR ya, dengar firman Tuhan, tapi setelah dibaptis akhirnya tidak bertumbuh, tidak berbuah gitu ya. Akhirnya hilang, kemudian karena tarikan-tarikan dunia ya. Tapi itu pilihan, Wahyu 3:20. Tapi itu pilihan kita, pilihan kepada mereka, apakah mereka mau setelah dibaptis bertobat, bertumbuh dalam iman ya. Dikatakan di sini buah-buah pertobatan antara lain bersabar ya, bersabar. Kolose 3 ayat 12 dan ayat 13. Kemudian Kolose 1 ayat 11 dan 2 Timotius 6 ayat 11. Jadi yang pertama katanya yang pertama adalah bersabar ya, bersabar. Di sini dikatakan bersabar ya, bersabar. Apa aplikasinya ya? Saudara kasih Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 tidak terasa kita sudah memasuki hampir 2 tahun ya. Berdua tahun kita tidak ada di gereja. Saya ingat waktu itu terakhir gereja ya bulan Maret tahun 2000 ya. Waktu itu hampir 2 tahun kita bersabar lah menunggu pandemi COVID-19 ya. Supaya kita ketika nanti kita membuka sekolah, membuka gereja, kita bersabar ya. Kemarin kami pertemuan dengan jurnalis COVID-19 supaya menunggu dulu katanya nanti Desember ini ada Delta Plus ya, ada Delta Plus gitu, Delta Plus serangan pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi kita tunggu dulu ya bulan Desember ini, apakah nanti ini ada serangan di tengah serangan La Nina ya. Tapi biarlah kita bersabar ya, semua tentunya rindu ingin kembali ke gereja ya. Namun ketika kita kembali ke gereja, hanya 2 yang bisa kita ikuti ya, hanya 2, yaitu protokol kesehatan COVID-19 tetap, dan vaksin ya. Vaksin itu yang bisa kita lakukan ketika bersabar menunggu gereja dibuka atau sekolah dibuka ya. Protokol kesehatan COVID-19 sudah kita tahu, kemudian vaksin. Pemerintah RI saat ini telah memberikan vaksin kepada 100 juta rakyat Indonesia, tinggal lagi 108 juta tentang vaksin. Oleh karena itu, semua akan didata. Saudara-saudara mungkin yang tinggal di kompleks perumahan sudah didata sama RT RW ya, siapa-siapa yang sudah divaksin ya. Vaksin sekali, 2 kali, dan bahkan para perawat sudah 3 kali. Kami jurnalis juga siap-siap untuk 3 kali divaksin gitu ya. Kita bersabar supaya nanti didata juga ketika nanti gereja dibuka atau ketika sekolah dibuka, semua sudah ada pendataannya secara digital. Siapa-siapa yang sudah divaksin di sini ya, divaksin. Walaupun memang masih ada juga katanya yang menolak vaksin, katanya apa tuh 66 atau apalah, tapi semua udah dibantah ya. Pendeta Huta Uruk sudah menjelaskan berulang kali ketika ibadah semacam. Pendeta Puntaraf juga di videonya ada berapa video mengenai vaksin itu 2 ya, didata supaya kita sama-sama aman. Jangan pakai perasaan-perasaan lagi saudara-saudara ya. Kita sama-sama aman dan nyaman.
Begitu nanti kita bersabar dan ketika dibuka gereja dan sekolah, kita gunakan protokol kesehatan, kemudian juga vaksin ya. Sekolah semuanya dibuka ya, uji coba sekolah Jatinegara mungkin sudah dibuka ya. Saya rasa semuanya guru-guru, dewan sekolah, murid-murid semua udah pada divaksin ya. Protokol kesehatan sangat bagus. Kemarin saya udah ninjau ke Jatinegara, saya sudah ambil foto-fotonya semuanya. Kemudian kemarin terakhir saya lihat di sekolah Advent Keramat Pulo ya, sedang uji coba juga. Mereka hanya 1 jam belajar dan diawasi. Ada 2 petugas dari Satgas COVID-19. Jadi biarlah kita bersabar dulu menunggu saudara-saudara ya. Tapi nanti pada akhirnya ketika dibuka juga kita akan menggunakan masker. Ada juga isu-isu katanya sampai 5 tahun, kita 10 tahun menggunakan masker ya. Saya sebenarnya agak tersiksa juga pakai masker ini ya. Pakai masker kurang begitu nyaman, tapi bagaimana keadaan pandemi ini. Kemudian dikatakan buah pertobatan jangan marah ya. Mazmur 37 ayat 7 dan 8. Buah-buah penurutan juga nyatakan dalam perbuatan baik ya, terlihat dalam tabiat-tabiat Kristus ya. Ini dikatakan masuk ke dalam apa itu iman ya, iman. Ya, iman. Sedangkan iman ya, dalam kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Jadi dikatakan bertumbuh dalam iman ya, dalam iman. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Kemudian dikatakan di sini Roma 10 ayat 17. Ini ayat hafalan juga sangat bagus ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi dengan iman kita sungguh-sungguh, kemudian kita timbul pendengaran kita dengan firman Kristus. Ya. Berulang kali marilah kita saudara-saudara ya, menjelang akhir tahun 2021, memasuki tahun 2022, sebentar lagi kita akan mengakhiri ini. Biarlah iman kita timbul dari pendengaran firman Kristus. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara jemaat Jatinegara, tamu-tamu sedang menyelesaikan bacaan Alkitab tahunan Follow the Bible, ya, masuki Kisah Rasul, ya, bahkan mungkin sudah lebih membacanya ya, sedang membaca. Biarlah kalau bisa usahakan satu hari 3 pasal baca saudara-saudara Alkitab ya. Kita dengar firman Kristus ya. Baca Alkitab tahunan Follow Bible ya. Dengan salah bukan kita mengejar target saudara-saudara. Memang semua pakai target, hidup ini pakai, Yesus mengatakan pakai target. Tapi biarlah ketika kita dengan iman kita dengar firman Kristus ya. Ini Alkitab Follow the Bible, Alkitab tahunan itu apapun saat ini. Memang kadang-kadang saudara-saudara ya, banyak pergumulan ya. Kalau lagi ada persoalan masalah rumah tangga, ada persoalan suami istri, persoalan dengan anak-anak, dengan orang gereja, dengan tetangga, ya, dengan teman kerja, kantor, kadang-kadang nggak konsentrasi, saudara-saudara. Iman kita untuk baca Alkitab, kadang-kadang nggak konsentrasi, ya. Apalagi kalau sekarang ya, pengaruh daripada teknologi Android, ya. Makanya kadang-kadang kenapa saya membaca Alkitab nggak mau di HP, kadang-kadang masuk telepon, masuk WA, ini agak mengganggu konsentrasi gitu ya. Tapi biarlah tengah pendengaran pergumulan kita, supaya kita terus berbuah, kita terus dengar firman Kristus. Bacalah Alkitab, follow the Bible. Bagi anak-anak remaja, anak muda, anak remaja mungkin ya, kalau nggak 1 hari 1 pasal, itu harus saudara-saudara, usahakan 30 menit. Kemudian belajar sekolah Sabat, di situ juga firman Kristus, ya. Belajar sekolah Sabat usahakan, ya. Kemudian habis belajar sekolah Sabat, baca lagi buku Roh Nubuat. 3 ini saudara-saudara yang membuat kita bisa bertumbuh dan berbuah, ya. Jadi setelah kita bertobat, Kisah Rasul 2:38, ya, dalam baptisan kudus menerima Yesus Kristus dan kebenarannya, maka iman kita bertumbuh dan berbuah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, inilah pertumbuhan kita dengan iman, saudara-saudara. 2 tahun, ya, 2 tahun saya rasa mempraktekkan bagaimana hidup dengan iman. Saya percaya, saudara-saudara ya. Sebentar lagi, saudara-saudara, dengan usia saya 60 tahun, saya akan mengakhiri karir saya, ya. Kalau untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di Jatinegara, tidak ada pensiun, saudara-saudara. Tidak ada pensiun saya, tidak ada, ya. Bahkan waktu di Manado ada seorang master guide pathfinder umur 80 tahun saudara-saudara masih melayani ya. Kalau untuk 80 tahun, 83 tahun, dan kata waktu istri saya pada camping ya, bunga perkenanan di Manado, di Kelabat sana, dia ikut itu ya, 83 tahun. Seorang penginjil di Manado juga umur 85 tahun, seorang ibu-ibu ya, yang hanya tamatan 3 SD jadi penginjil internasional ke Australia. Nggak ada. Tapi dalam pekerjaan dunia, suatu saat akan pensiun sebagai jurnalis. Puji Tuhan. Sebagai jurnalis saya sudah menyelesaikan dengan berkat iman kepada Kristus, saya sudah mencapai tingkat pemimpin redaksi
bersertifikasi tingkat madya, ya, yang dikeluarkan Dewan Pers dan PWI. Puji Tuhan, ya. Kemudian belakangan ini dengan iman juga masuk ke dunia sastra. Semuanya untuk misi penginjilan. Di dunia jurnalistik saya lakukan satu penginjilan, ya. Bertahun-tahun saya menulis, ya. Ketika saya di sebuah surat kabar 14 tahun menulis tajuk rencana tentang hari Sabat, tentang persepuluhan, ini sudah saya saksikan berulang-ulang. Tentang makan haram, tentang gereja Advent, ya. Banyak yang mendengar pembaca-pembaca. Dan sekarang saya dengan iman pertolongan Tuhan, saya masuk kepada dunia sastra, dunia puisi. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada istri saya yang telah mendoakan karya-karya sastra saya. Terima kasih kepada Pendeta Utauruk, Ibu Pendeta dan Jemaat Jatinegara, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan, ya. Akhirnya sebentar lagi saya akan menutup 15 buku antologi puisi bersama telah diterbitkan dengan 2 karya puisi saya. Kemudian lagi 4 buku, ada 4 buku, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dengan iman, dengan doa sungguh-sungguh. Kemudian saudara-saudara, karya-karya puisi saya, kemarin saya bilang, Tuhan tolong Tuhan, dengan iman sungguh-sungguh Tuhan. Saya percaya pada Engkau Tuhan. Saya mau go internasional. Jadi karya jurnalistik saya nggak bisa go internasional. Sudah 40 tahun berkarya tidak bisa go internasional. Tapi dengan karya sastra, dengan puisi, saudara, saya berdoa dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya mulai menembus kemarin koran-koran di wilayah Asia Tenggara. Ya, terima kasih pada Tuhan. Kemarin puisi saya sudah muncul di salah satu surat kabar terkemuka di Sabah, Malaysia. Ya, saya berdoa juga dengan iman sungguh-sungguh. Sebentar lagi, saudara-saudara, kalau bisa, tolong Tuhan bantu dalam doa, bisa tembus ke Brunei Darussalam, ke Singapura. Ya, nanti pada akhirnya, ya, dengan iman sungguh-sungguh, dengan pertolongan Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, biar juga saya bisa menembus karya-karya sastra puisi di koran-koran di Australia, di Selandia Baru. Cuma saudara-saudara, saya berdoa sama Tuhan, saya lemah dalam bahasa Inggris, khusus sastra Inggris. Saya sedang cari nih di gereja Advent, terutama mungkin di Jatinegara, ya, yang latar belakangnya sastra Inggris, bisa menerjemahkan sekitar 70 puisi saya ke dalam bahasa Inggris, ya. Tentunya punya latar belakang sastra Inggris gitu, ya. Tentunya saudara-saudara saya siapkan honornya juga, saudara-saudara, ya, honor sebagai royalti dari penjualan buku gitu. Ini dikatakan dengan iman sungguh-sungguh. Dikatakan Kristus hidup dalam diri kita, Kisah Rasul 2:38. Dalam baptisan kudus menerima Yesus Kristus dan kebenarannya, maka iman kita bertumbuh dan berbuah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, ya, saya hanya percaya dengan Tuhan bertumbuh dan berbuah, ya, seperti saya saksikan, ya. Ketika saudara-saudara, ya, tahun 97, dari tahun 81 tahun 97. Saudara-saudara kalau baca buku puisi saya, saudara-saudara, saya tidak pernah waktu itu berbicara tentang kerohanian. Saya tidak pernah bicara tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, ya, tentang pertobatan. Tapi setelah tahun 99 sampai 2021, ya, kalau saudara baca 15 buku antologi puisi saya bersama, membaca juga 4 buku antologi puisi saya, selalu di situ saya selipkan tentang penginjilan. Saya bicara tentang Tuhan Yesus, tentang hari Sabat bahkan, saudara-saudara. Ada puisi saya, saudara-saudara, yang ditulis berjudul Hari Sabat. Saya tulis bagaimana Sabat itu ketika belum kenal Tuhan sampai sudah kenal Tuhan, ya, dalam rangka misi penginjilan ini. Sekarang saudara-saudara dikatakan tambahan pada pelajaran sekolah Sabat. Ada pelajaran sekolah Sabat 12 Desember tahun 2017 berjudul Syarat akan berbuah. Ini syarat-syarat dia berbuah, ya. Yang pertama, ya, rahasia pertama agar orang Kristen sejati menghasilkan buah adalah tinggal dalam Kristus. Sebab terpisah dari Kristus kita tidak dapat menghasilkan buah kerohanian yang asli. Saudara-saudara, ingat, tinggal di dalam Kristus, ya. Ini khususnya untuk orang tua dan anak-anak muda, ya. Pelajaran sekolah Sabat kita tadi, kenapa pertanyaan saya tentang Baal Peor, ya. Bagaimana biar kita tinggal dalam Kristus ketika kita orang tua, saudara-saudara, ya, orang-orang tua, termasuk saya, ya. Saya kepada anak-anak saya, ya, termasuk kepada Stanley dan Ekel, saya katakan sebagai orang tua, saya tidak butuh, saudara. Anak saya tuh nanti kaya raya, dia sarjana, strata 1, strata 2, atau dia dalam hal duniawi dia berhasil, ya. Sebagai orang tua, kami menginginkan anak kami tinggal dalam Kristus, tinggal di dalam kebenaran, ya. Ketika mencari pasangan, ya, pasangan yang seiman, bukan pasangan yang bukan hanya seagama,
tapi pasangan yang seiman dalam apa? Dalam pelayanan dan ibadah. Hati-hati saudara-saudara, seperti bangsa Israel, ya, ketika mereka keluar tidak tinggal dalam Tuhan, dia lihatlah perempuan Median, perempuan Moab, ya, kemudian terpengaruh, terjadi perzinahan rohani, fisik, kemudian terjadi perzinahan rohani, ya. Hati-hati sekarang ya, ketika mencari pasangan-pasangan, ya, orang tua senang anak kita semua dalam kebenaran, ya, apapun yang terjadi, ya. Bahkan kami kemarin diskusi juga ya, diskusi dengan persatuan guru-guru sekolah sahabat Indonesia ya. Lebih baik ya udah, nggak apa-apa, tidak menikah ya, tetapi hidupnya untuk Tuhan ya. Asalkan jangan seperti bangsa Israel Peor, akhirnya lari dari Tuhan ya. Jadi carilah khususnya untuk anak-anak muda ya, orang tua hanya 2 bisa orang tua ya. Untuk anak-anak orang tua nggak bisa, apalagi kalau anak sudah dewasa ya. Cuma 2 yang bisa dilakukan orang tua pada anak-anak sudah dewasa secara rohani ya, secara fisik juga, yaitu berdoa. Dia berdoa, memberikan nasihat-nasihat ya. Ya, dalam rumah tangga pertama, di rumah, ya, pendidikan di sekolah. Sudah kita berikan pendidikan di sekolah. SD Advent, SMA Advent, sampai ke Unai, ke Kelabat, sampai ke Filipina, sudah kita berikan ya. Semua pelajaran firman Tuhan. Tapi kalau dia tetap melawan, tidak tinggal dalam Kristus, itu bukan pilihan, itu adalah pilihan siapa? Pilihan anak tersebut. Ingat saudara-saudara, Nabi Samuel, jangan seperti Nabi Elia. Nabi Samuel ya. Nabi Samuel dipermasalahkan masalah anaknya ketika menjadi seorang apa? Hakim di Israel, ya. Tapi nggak ada masalah, ya. Yang masalah ada anaknya, tetapi Nabi Samuel tetap menyelesaikan pekerjaan Tuhan, ya. Jadi semua pilihan adalah di depan apa? Kepada kita-kita. Jadi anak-anak muda, biarlah juga ya tinggal dalam Kristus. Sebab terpisah dari Kristus kita dapat menghasilkan buah kerohanian yang asli. Apapun yang terjadi, tetap tinggal dalam Kristus. Itu artinya tinggal dalam Kristus setiap hari ya, melalui apa? Berdoa. Nah, ini berdoa ya. Ini nanti mungkin nanti kalau awal tahun kita ada dimulai nanti 10 hari berdoa ya. Tentunya doa ini puji Tuhan ya, Jemaat Jatinegara rasanya dari mulai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita semuanya berdoa melalui ibadah ya. Hari Minggu ada rapat majelis, ada kebaktian rumah tangga, ada semacam ya, ada ibadah-ibadah. Di hari Senin juga sekarang ibu-ibu ya mulai belajar Alkitab. Di sini katakan berdoa, pelayanan, baca Alkitab. Hari Senin belajar Alkitab ya. Saya sering dengar gitu ya, kalau istri saya lagi dengar Alkitab. Kadang-kadang saya pengen masuk gitu, pengen kasih komentar gitu. Bagus bener ini ya, ibu-ibu ya. Kadang-kadang saya dengar, saya catat gitu ya. Wah, bagus bener ini tentang membaca Alkitab ya hari Senin. Hari Selasa ada ibadah semacam ya. Anak-anak muda memberikan share di grup. Hari Rabu ada kebaktian Rabu malam. Hari Kamis kami ada belajar Alkitab oleh Bapak Pendeta Utarup ya. Semua diundang, silakan diundang EPP, NDR, ketua-ketua, mungkin anggota yang berminat ya belajar Alkitab. Berseri saudara-saudara, berseri ya baca Alkitab. Ini dikatakan kita menjadi pelaku firman tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Lalu membagikan firman itu pada orang lain yang belum mengenal Yesus Kristus dan kebenaran dalam misi penginjilan. Nah, ini yang misi penginjilan, puji Tuhan ya, kita nanti akan mengakhiri misi-misi penginjilan. Terima kasih kepada tim penginjilan Jemaat Jatinegara ya. Tim penginjilan Jemaat Jatinegara, terima kasih semua kepada anggota majelis, kepada anggota Jemaat Jatinegara, kepada tim penginjilan di sini di bawah Bapak Pendeta Utauruk ya, para ketua-ketua, ada saya, Pak Rahmat, Pak Hendrik Patmasana, ada NDR, Bapak Jefta Manopo, ada juga Bapak Nelson Manuhutu ya, PP, bahkan kemarin adalah melibatkan juga BWA ya. Tinggal satu lagi yang saya mau tunggu ini ya, satu lagi bagaimana nanti kita bikin KKR juga, mungkin nanti bisa tahun depan pada anak-anak muda ya. Anak-anak muda jiwanya sudah disiapkan, kita bikin KKR tahun depan. Saya ingin sekali melibatkan anak-anak muda ya, anak-anak muda usia KE ya. Kita sudah ada sekarang anak-anak muda, satu anak muda kita sedang belajar ya tentang belajar Alkitab. Ya, sedang belajar Alkitab anak muda, ada dua orang tua. Jadi Tuhan telah menyiapkan jiwa kita untuk misi penginjilan kita ya. Jadi biarkan di tengah pandemi COVID-19, puji Tuhan ya, baik di Jatinegara, di wilayah 7, misi penginjilan kita jalan terus ya. Jalan terus. Jadi jangan kita berhenti misi penginjilan kita. Mungkin kita sementara agak stagnasi, tapi nanti kita akan memulai lagi untuk misi penginjilan ya. Misi penginjilan juga melalui nanti KPA ini harus jalan terus ya. Kemarin saya melawat tim KPA di Sawangan ya. Anggota
anggota KPA kami di Sawangan Depok Bogor, yaitu Stella Mariday. Di sana ada 2 jiwa juga, 3 jiwa. Telepon oleh Flora katanya, kapan nih Pak Lasman lagi kebaktian KPA di Sawangan Depok ya. Waktu itu tim penginjilan saya waktu itu kemarin hari Minggu saya datang kepada Bapak Ferdinand, tapi nggak ketemu dengan Bapak Edi Hermawan ya, untuk membicarakan mereka mengundang gitu ya, bagaimana membuka KPA ini. Tapi saya bilang KPA tetap protokol kesehatan. Cuman ya inilah saudara-saudara ya, kalau saya bilang kalau anggota KPA masih merokok, saya nggak mau, saya nggak mau gitu. Saya bilang sama Ferdinand juga, tolong deh, jangan ada tembakau apa. Kalau bertobat sungguh-sungguh untuk misi penginjilan kita ya. Jadi anggota KPA ini minta maaf kalau masih minum minuman keras, masih rokok. Aduh, saya nih bukan apa-apa ya, saya juga takut. Saya ini mantan perokok gitu, saya bilang sama anggota KPA. Saya mantan perokok nih, saya bilang. Tapi saya nggak mau, udah bertobat 23 tahun. Saya mau jadi perokok aktif lagi gitu loh. Ya, perokok pasif ya, pasif gitu loh. Jadi kalau bisa-bisa benar-benar nanti ketika di KPA itu, saya bilang Ferdinand, kita akan memulai nanti supaya ini persyaratan dilakukan selain protokol kesehatan. Kemudian kami sudah data, semua sudah divaksin gitu anggota KPA-nya sama pengajarnya ya. Mungkin nanti kapan-kapan saya juga bisa undang tim penginjilan kita ya. Mungkin di sini bisa saya undang Bapak Pendeta Utauruk, PP, NDR gitu ya. Nanti kita ada di cukup jauh ya, masuk ke Sawangan, perbatasan Sawangan Parung ya. Ya, Argo, Depok ya, kita akan lakukan. Ini nanti misi penginjilan kita akan kita laksanakan lagi ya. Dan nanti mungkin untuk memasuki tahun 2022 ya. Sambil menunggu nanti saya menunggu juga untuk KKR di wilayah 7 ya. Karena kemarin katanya sempat mau ada KKR wilayah 7 tapi terhenti. Mungkin karena ada pemilihan conference itu ya. Jadi nanti kita akan lakukan. Kemudian buah roh ya. Nah, ini buah roh tidak dapat dipaksakan pada kita, tetapi itu hasil kehidupan Kristus ya di dalam kita. Pembentukan buah adalah pekerjaan melalui Yesus Kristus. Itu artinya ada praktek buah roh di sini. Ketika tinggal ya, ketika Kristus tinggal dalam pikiran kita, dia akan terlihat dalam tindakan-tindakan kita. Yesus menghidupkan kehidupannya dalam kita, kehidupan yang dihidupkan Kristus akan dihasilkan dalam kita dengan maksud agar kita memantulkan tabiatnya. Jadi saudara-saudara, ada tindakan kita pantulkan tabiat Kristus. Sebentar lagi saudara-saudara, kami pelan-pelan jemaat tahun 2021 akan mengakhiri, dan saya melihat persiapan untuk panitia pemilih untuk memilih pelayan-pelayan Tuhan tahun 2022 ya, sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Biarlah saudara-saudara dalam pekerjaan Tuhan ini ya, kita tampilkan dalam sikap, tingkah laku, tindakan dan tabiat kita adalah tabiat Kristus gitu ya. Jadi kalau nanti saudara-saudara, saya dan saudara-saudara kita pilih apapun pekerjaan Tuhan saudara-saudara ya, apapun pekerjaan Tuhan kita terima semuanya ya. Kita kerja tim saudara-saudara, kerja tim sama-sama semuanya pelayan-pelayan Tuhan ya. Apapun jabatan kita di gereja, kita terima dengan sukacita, dengan senang hati kita tampilkan tabiat kita, tabiat Kristus, yaitu untuk antara lain juga untuk pekerjaan Tuhan ya. Barangkali saudara-saudara, kalau nanti sebentar lagi saya akan mengakhiri jabatan saya sebagai ketua jemaat tahun 2021 ya. Kalau kami dari para ketua-ketua mungkin pelayanan kami kurang maksimal ya, pelayanan kami kurang baik, kami minta maaf saudara-saudara ya. Saya sendiri kadang-kadang ada kelemahan-kelemahan juga ya. Kami minta maaf dalam pelayanan kami sepanjang tahun 2021 ya. Tinggal satu lagi, nanti ada rencana juga akhir tahun nanti ada baptisan ya. Ada perjamuan kudus saudara-saudara ya. Mudah-mudahan kita doakan perjamuan kudus untuk akhir tahun 2021 ini. Dan nanti terakhir kita akan ibadah malam tahun baru. Jadi inilah dikatakan bagaimana kita tetap memantulkan tabiat Kristus termasuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pikiran setiap hari adalah pikiran Kristus. Selalu setiap saat memikirkan hal-hal surgawi, bukan duniawi. Dalam bahasa Alkitab, yaitu hidup dengan pimpinan roh dan bukan hidup menurut keinginan daging. Ya. Jadi barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelamatkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga oleh pimpinan roh. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Ya. Kemudian buah roh adalah tabiat Kristus. Ya. Kemudian keenam, buah roh menjadi bukti dalam kehidupan kita ya. Jadi kita praktekkan saudara-saudara, bagaimana dalam kehidupan kita tabiat kita diubahkan, memantul, ada perubahan saudara-saudara ya. Ada kebangunan rohani, ada kedewasaan rohani ya. Barangkali sepanjang tahun 2021 ini ya, saya sendiri punya kelemahan, mungkin saya punya kesalahan-kesalahan dalam keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara-saudara, atau dengan juga pelayan-pelayan gereja, umat-umat Tuhan di Jatinegara. Ya, saya minta maaf ya, tapi biarlah memberikan satu semangat ya, semangat tetap menampilkan tabiat Kristus di sini.
Dikatakan di sini kita juga harus mengalami kemenangan ya, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Artinya kita akan diubahkan dengan hidup kepenuhan Roh Kudus, diubahkan dalam sikap, tingkah laku, tutur kata, perbuatan kita sehari dalam kasih kesetiaan dan kesucian dengan menjadi teladan Kristus. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi saudara-saudara, yang dikatakan kita di sini berbuah dan bertumbuh dalam sikap ya, tingkah laku, tutur kata, perbuatan kita. Kalau ada tahun 2021 ya, saya dan saudara mungkin sikap, tingkah laku, tutur kata, perbuatan mungkin menyakiti Tuhan, menyakiti hati sama manusia. Biarlah menyambut tahun 2022 ini ya, kita melakukan suatu perubahan ya. Kalau kita punya kesalahan, pertama semua dalam rumah tangga, saudara-saudara ya. Kalau saya punya kesalahan sama istri saya punya kesalahan sama saya saling memaafkan. Mungkin sebagai suami ada sikap, tingkah laku, tutur kata sebagai istri juga, dan anak-anak ya. Biarlah kita bersatu menuju ke teladan Kristus dalam rumah tangga. Kemudian para tetangga-tetangga, saudara, tetangga-tetangga di lingkungan rumah di mana kita tinggal saat ini, saudara-saudara ya, saat ini. Kemudian di gereja, di tempat pekerjaan kita. Inilah dikatakan bagaimana kita berbuah roh. Memantulkan tabiat Kristus untuk menjadi terang Kristus dan menjadi anak-anak Allah seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bahkan kamu menjadi terang dunia, Matius 5 ayat 14, menjadi anak-anak terang, Yohanes 12 ayat 26, dan Yesus adalah terang itu sendiri, Yohanes 12 ayat 46. Biarlah saudara-saudara kita tetap menjadi terang Kristus, dimanapun kita berada. Ya, kita doakan saudara-saudara, kemarin kami udah bincang-bincang juga, supaya juga KPA, ya, di Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di Kampung Melayu, ya, supaya kita tetap bisa lakukan terang Kristus ya. Sekarang aman saudara-saudara ya, aman untuk kita berkumpul karena sekarang sudah turun level PPKM level 1 ya, level 1. Jadi yang penting 2 saudara-saudara, protokol kesehatan dan satu lagi adalah vaksin ya. Hanya ini saudara, melawan pandemi COVID-19, hanya itu ya, sehingga kita bisa menjadi terang Kristus dalam pelayanan penginjilan ini ya, untuk menutup tahun 2021 dan menyambut tahun 2022 ya. Dikatakan juga, nah ini saudara-saudara ya, saya kutip ya, hamba Allah Ellen G. White ya, dalam buku Kebahagiaan Sejati bab 8 halaman 78. Demikian juga Anda wajib menggantungkan harapanmu pada Kristus supaya dapat menghidupkan satu kehidupan yang suci. Saudara-saudara, kehidupan yang suci, yang kudus, sama seperti cabang bergantung pada batangnya, supaya dapat bertumbuh dan berbuah, dan dengan tinggal dalam Dia Anda dapat bertumbuh dengan subur. Dengan menerima hidup dari Dia saja, maka Anda tidak akan layu atau tidak berbuah. Anda akan bagaikan sebatang pohon yang ditanam di tepi sungai. Dengan demikian, sebagai kesimpulan saudara-saudara, syarat akan berbuah dengan kehidupan beragama, sebuah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah tetap setia dan melakukan penurutan kepada perintah Allah, disertai pula dengan takut akan Allah. Dan kita seperti Henokh, seperti Nabi Yusuf di sini, ya, bahwa kita harus masuk ke surga. Baik saudara-saudara, sebelum saya menutup khotbah ini, izinkan saudara-saudara sebentar lagi izinkan saya untuk membacakan satu puisi saya untuk menutup tahun 2021 ya. Satu puisi berjudul Akhirnya Puisiku Berdoa untuk Virus Corona. Puisi ini saya tulis pada tahun 2020 lalu. Akhirnya puisiku berdoa untuk virus corona. Sungguh Tuhan Yesus, pagi hari ini kotaku masih dibasahi derasnya hujan tangisan. Tersembunyi 14 hari tanpa upacara pemakaman serta nyanyian ratapan. Hanya dari jauh kurekam keramaian kuburan dan hiruk pikuk pasar tradisional, ku sebut lagi nama Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 91 yang berkumur dengan ribuan binatang-binatang liar. Kulihat lagi dengan kesedihan, ada amarah. 306 peti mayat, kini 143.000 peti mayat sudah terbungkus. Kulitnya makin hitam terbaring lurus, memanjang dimasukkan ke liang lahat. Semoga malaikat Tuhan memberikan penghiburan.
Berlaksa-laksa puisi telah kutulis tanpa nisan. Taman yang dulu subur, kini ditumbuhi pohon dan semak mengerikan. Turun ke dalam dunia orang mati yang terpapar sunyi angin jahat. Terinfeksi paru-paru puisiku tanpa pengaman. Bandara, mal, stasiun kereta dibuka untuk berciuman dengan bau maut. Virus COVID-19 ini terbang tanpa sayap burung Raja Wali dari kota tirai bambu menuju negeriku yang telah porak-poranda oleh doa dan air mata. Jeritan pilu seperti air mata berdarah dari rumah duka. Oh Tuhan Yesus, tak mampu lagi kujalin kata-kata rohani. Inikah masa kesesakan yang belum pernah terjadi, tanya puisiku sambil memeluk kitab suci. Tuhan, inilah saatnya kami telah menyerah. Kedua tanganku yang makin mengecil kuangkat setinggi-tingginya sampai menuju ke atap langit, pintu surga. Doa berantai hari ke-60 malam nanti telah jadi saksi. Kami minta pengampunan dosa. Kami minta ampunan Tuhan. Seperti Tuhan telah memberikan pengampunan kepada bangsa Ibrani. Dan kepada seluruh bangsa kami, umat Allah yang tersisa, menunggu jawaban pasti dan benar. Akhirnya puisi ini mau berdoa. Supaya tak lagi virus COVID-19 dan virus dosa ini bersetubuh dengan penyakit menular dari mulut, hidung sampai mata. Puisiku tiba-tiba sesak nafas lagi. Diselimuti selang infus dan tabung udara. Rumah sakit bertingkat-tingkat sampai rinduku kembali bermeditasi di rumah Tuhan yang telah kutinggalkan 2 tahun. Puisi ini pun kembali kusalin di ruang tamu selama 7 hari. Cuci tangan, lepas masker, vaksinasi, baca firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 16. Butuh kekuatan. Selesai. Haleluya. Amin. Demikian saudara, khotbah ini saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tuhan memberkati. Amin.